Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan observasi dan interaksi langsung dengan seorang anak berusia sekolah dasar yang menunjukkan hambatan dalam berbicara atau speech delay. Observasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas satu mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga bertujuan untuk memahami perilaku dan respon anak dalam konteks pembelajaran serta interaksi sosial. Berdasarkan pengamatan awal, anak berinisial SL ini menunjukkan karakteristik hambatan dalam berbicara. Dan di sini saya menyediakan media untuk melatih fokus anak tersebut seperti mencocokkan warna, melewati labirin, dan sebagainya. Di sini saya menyapa dengan hangat dan duduk sejajar di sebelahnya dengan tujuan agar anak ini mampu beradaptasi dengan orang baru. Bahkan saat saya meminjam barangnya, dia dengan senang hati mengizinkan. Namun saat saya bertanya, artikulasinya tidak begitu jelas. Kemudian saat saya mengajak ia bermain, ia sangat bersemangat seperti belajar berhitung. Dia sudah bisa mengenal angka 1-20. Namun saya tetap memberi apresiasi dengan bertepuk tangan dan mengatakan dia hebat. Setiap anak adalah pembelajar yang unik dengan ritme dan caranya sendiri dalam mengeksplorasi dunia. Meski tumbuh dengan keterlambatan berbicara atau speech delay, semangat belajarnya tidak pernah surut. Saat ini, Ananda sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia telah mampu mengenal angka dan huruf dengan baik. Dalam keterampilan membaca, Ananda sedang berproses di tahap membaca 2 suku kata. Setiap ketukan huruf yang ia bunyikan adalah langkah kecil menuju keberhasilan yang besar. Melalui observasi ini, kita belajar bahwa batasan bicara bukanlah batasan untuk memahami dunia. Dengan stimulasi yang tepat dan kesabaran, potensi Ananda akan terus berkembang. Mari terus dukung langkah kecilnya. Saya akan mewawancarai tentor yang mengajar Sultan dengan Miss Arun. Yang pertama, bagaimana kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung? Di sini saya mengajar Sultan dari segi membaca, menulis, dan berhitung. Di sini Sultan harus mendapatkan pendampingan intensif. Untuk kesulitan belajar apa nih yang paling sering dialami Sultan? Yang dialami Sultan ini dari simpelnya aja, Sultan ini masih mengalami kendala mengenal huruf alfabet. Nah, jadi ada beberapa huruf yang belum dipahami oleh Sultan. Dan yang kedua, dari segi membaca pun Sultan harus diberikan penguatan atau pendampingan yang intensif, karena untuk melakukan kosakata aja Sultan ini harus mendapat instruksi yang lebih mendalam dari tentornya. Kalau yang terakhir nih Miss, bagaimana kemampuan anak itu dalam memahami instruksi yang kalau terkhusus untuk Sultan ini, dia kalau memahami instruksi dari tentor itu harus berkali-kali memberikan instruksi yang lebih mendalam. Contohnya ketika dia disuruh membaca kosakata, misalnya ini huruf apa, huruf C dan A, itu kan dibaca dengan huruf C, tapi Sultan ini kurang memahami, jadi harus mendapatkan tekanan yang mendalam dari tentornya itu sendiri. berarti harus diulang-ulang gitu ya Miss? Ya, jadi dari segi berbicaranya itu harus berulang-ulang baru dia paham. Misal ini huruf apa, huruf C, ini huruf A, berarti C sama A dibaca apa? C. Nah, tapi Sultan ini mengalami kendala dan kurang memahami. Terima kasih telah menyaksikan video observasi ini. Mari bersama-sama ciptakan ruang belajar yang inklusif bagi setiap anak. Bye-bye guys, see you!